siang hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengerti konsep sudut dalam garis maupun bangun datar dan ruang. Kemudian siswa dapat menentukan panjang sisi yang belum diketahui pada suatu bidang datar atau bangun ruang. Dan terakhir, menghitung luas bangun datar dan bangun ruang. Kita masuk ke yang pertama, sudut. Untuk materi sudut ini mungkin agak dicepetin ya, karena kita cuma mengulang pelajaran yang udah dipelajari dari SD, SMP, dan SMA. Jadi mungkin teman-teman kayaknya udah fasih ya sama yang namanya sudut ini. Sudut ini apa? Ya, sudut ini adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Kalau kalau bahasa gampangnya itu sudut itu pertemuan dari dua garis gitu. Nah, jadi kalau dia nggak ketemu, berarti dia nggak akan membentuk yang namanya sudut ini. Gitu. Dan macam-macam sudut. Ada yang namanya sudut lancip, itu intervalnya 0 derajat sampai 90 derajat. Antara 0 sampai 90 derajat. Nah, kalau teman-teman udah belajar trigonometri, sudut lancip ini berada pada kuadran 1. Ya. Kemudian ada sudut siku-siku, di mana sudutnya itu sama dengan 90 derajat. Jadi kalau sudutnya itu 90 derajat, itu disebut dengan sudut siku-siku. Kemudian sudut yang lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180. Nah, dia ini ada di kuadran kedua, itu namanya sudut tumpul. Ya. Dan ada lagi sudut refleks. Sudut refleks ini antara 180 sampai 360. Nah, sudut ini berada pada, kalau di lingkaran itu biasanya, maaf, ini ada di kuadran 3 dan 4 ya. 180 sampai 360. Nah, sudut refleks ini biasanya merupakan apa ya, kayak sisa gitu dari sudut-sudut sebelumnya, misalnya kayak gini. Sudut lancip ini kan ada 45 derajat. Nah, satu putarannya itu kan harusnya ada 360 derajat. Oke. Nah, yang ini kan disebut dengan sudut lancip, kemudian yang ini bisa kita anggap sebagai sudut refleks. Kayak gitu ya. Kemudian sudut tumpul gitu juga. Sudut tumpulnya itu yang 117, kemudian sisanya nanti 360 kurang 117 itu disebut dengan sudut refleks. Gitu ya. Kemudian ada sudut lurus. Nah, sudut lurus ini secara horizontal itu besarnya itu 180 derajat. Misalnya, ini kursor. Misalnya ada ini, kakak punya garis vertikal. Nah, kalau garis vertikal ini dia kan identiknya dengan sumbu Y. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, teman-teman harus bisa bedain ke mana patokannya. Kayak misalnya, sumbu Y, maaf, garis vertikal ini ditanya berapa derajat atau berapa sudut yang dibentuk dari garis vertikal ini terhadap sumbu X. Nah, kalau sumbu X kan yang horizontal. Berarti kita ngambilnya yang ini aja. Yang ini berarti, misal kalau dia tegak lurus berarti 90 derajat. Tapi kalau misalnya dia mintanya terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti kan dia sama tuh, vertikal. Vertikal. Jadi dia kalau dicari sudutnya kan balik lagi ke sini. Berarti dia sama dengan garis lurus. Nah, garis lurus itu sudutnya 180 derajat. Oke, cukup jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung on mic aja. Oke, kita lanjut ke sudut pada garis. Sudut pada garis. Nah, garisnya itu yang bagaimana garis yang ada garis sejajar, dua garis sejajar gini. Misalkan ini garis M, ini garis N, kemudian dipotong sama garis P.
Nah, dia itu akan membentuk 4 sudut yang 4 sudut yang apa ya, posisinya sama, besarnya bakalan sama gitu. Misalnya gini, sudut berhadapan akan sama besar. Contohnya sudut A dan sudut E. Nah, sudut A ini, sudut E ini. Nah, berarti sudut yang berhadapan itu sudut yang bagaimana? Oh, maafin, maksudnya sudut sehadap. Maksudnya arahnya itu sama loh, gitu. Arah dia membukanya sama, arahnya ini kan kalau kita bikin panah ini kan bakal ke arah kanan bawah ya. Nah, jadi arahnya tuh sama gitu. Terus sudut dalam berseberangan akan sama besar. Maksudnya sudut dalam itu yang bagaimana? Sudut ya, aduh kapus lagi. Sudut dalam itu sudut yang berada di antara dua garis yang sejajar, garis M dan garis N ini. Antara ini berarti ada sudut D, sudut C, sudut E, dan sudut F. Nah, dia bilang berseberangan di sini maksudnya itu dia beda sisi atau dipotong sama garis P ini. Misalkan sudut D itu sama dengan sudut F. Ya. Berarti kan dia beda, yang ini yang D ini berada di sebelah kirinya garis P, yang F ini berada di kanannya garis P. Tapi dia berada di antara garis M dan garis N. Gitu. Kemudian sudut luar berseberangan akan sama besar. Nah, ini yang luar maksudnya apa? Yang tidak berada di antara garis M dan N. Itu sudut G, H, dan A. Sudut A dan sudut B. Gitu. Misalnya sudut A dan sudut H. Saya ini. Nah, dia sama-sama di luar, tapi dia berseberangan gitu. Terpotong sama garis P. Kemudian ada lagi sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak ini, bentar. Oke. Sudut dalam sepihak maksudnya sudut dalam, ya sudut yang berada di dalam, di antara garis M dan N ini. Kemudian sepihak maksudnya dia nggak kepotong sama garis P. Jadi dia kayak di satu sisi aja. Kalau kanan kanan aja, kalau kiri kiri aja. Misalnya kayak gini, D dan E. Berarti kan dia sama-sama di dalam, tapi dia tidak kepotong sama garis P. Nah, kalau sudut dalam sepihak ini, kalau dijumlahkan, dia akan bernilai 180 derajat. Kenapa? Karena misalnya gini, sudut D ini kan dia besarnya sama dengan sudut G. Nah, sedangkan G ini sama E, dia kan lurus. Kalau sudut lurus itu tadi besarnya kan 180 derajat. Nah, berarti jumlah mereka berdua ini adalah 180 derajat. Kayak gitu, karena sudut G ini identik sama besar sama sudut G. Gitu. Kemudian sudut luar sepihak. Nah, konsepnya sama. Ini antara sudut yang berada di luar ya. Di luar tidak berada di antara garis M dan garis N. Ini sudut A dan sudut G gitu. Sudut pada bangun datar. Nah, pada segitiga itu total sudutnya ada 180 derajat. Pada segi 4 ada 360, segi 5 540, segi 6 ada 720 derajat. Itu jumlah total semuanya. Sudutnya yang berada di dalam ini ya. Nah, misalnya gitu kalau pada segitiga. Nah, untuk segi banyak beraturan, total sudutnya itu bisa dicari dengan rumus N kurang 2
kali 180 derajat. N-nya itu apa? Itu banyak sudutnya. Misalnya ini. Segitiga berarti sudutnya kan ada 3. Nah, berarti 3 kurang 2 kali 180. 3 kurang 2 berapa? 1. Dikaliin 180. Berarti 180. Berarti total sudut dari segitiga adalah 180 derajat gitu ya. Besar masing-masing sudut dalam, maksudnya sudut yang berada di dalam ini. Kan dia ada 3. Oke, maaf. Besar sudut ini tadi ya. Besar masing-masing sudut dalam, maksudnya sudut yang berada di dalam bangun datar itu. Nah, itu pakai rumus N kurang 2 kali 180 derajat dibagi N. Nah, N ini apa? Ya banyak sudutnya tadi. Misalnya segitiga ada 3 kan. Nah, 3 kurang 2 itu 1 kali 180 dibagi N. N-nya tadi 3, berarti 180 bagi 3, 60. Nah, berarti tiap-tiap sudut dalam segitiga ini ada 60 derajat. Nah, itu berlakunya cuma buat segi banyak beraturannya. Beraturan berarti kalau misalnya ada sudut siku-siku, nah itu nggak bisa dipakai nih rumus ini. Gitu. Cuman bisa dipakai sama yang beraturan, misalnya segi 3, segi 4, segi 5, beraturan, segi 6, beraturan, segi 7, dan seterusnya. Gitu. Oke, cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan langsung on mic aja. Nah, ini ada contoh soal. Nah, soalnya ini kategori mudah. Aku minta kalian nyari ya. Halo? Kira-kira bisa nggak ya? Kakak sih waktu 1 menit, nanti kakak tunjuk salah satu ya. Sebentar. Oh, iya. Waduh. Sebentar. Nah, silahkan. Biar nggak molor ya kayak minggu kemarin, yaudah langsung bahas aja ya. Nah, diketahui di soal ini X-nya 130, Y-nya 60. Nah, X-nya ini 103. Waduh, tulisan. 130. Nah, nggak jadi cantik. Nah, sudut X ini kalau kita geser ke sini, bisa kan? Karena dia itu sudutnya sepihak atau apa? Berhadapan gitu. Berarti ini kita misalkan dengan X aksen. Nah, itu kan sama. Ini diketahui dia kan sehadap berarti sama besar. Lihat di rumus tadi, berarti sama besar. Nah, kalau sama besar berarti X aksen ini besarnya juga 130. Nah, kita bandingin sama yang sudut W. Nah, X aksen dengan W itu sudutnya dia sudut berpelurus, sudut lurus. Kalau sudut lurus, jumlahnya itu 180. Nah, ini udah diketahui 130. Jumlahnya udah diketahui 180. Berarti yang W berapa? 50, Kak. 50, Kak. 50. Berarti sudut W derajat sama dengan 50.
Nah, yang ini 50. Yang Y diketahui di soal 60. Nah, yang di sini berapa? 70. Dari mana? Tadi siapa tuh? Gufia. 100 kan 50 tambah 60. Karena segitiga itu kan sudutnya 180, jadi dikurang aja, Kak. Iya benar. Itu gampang kan ya? 180. Ini jumlah totalnya. Jumlah total dari apa? Dari sudut W derajat Segitiga. tambah ya Y derajat sama yang berpelurus sama Z ini. Kita anggap misalkan aja sudutnya itu apa ya tadi? Theta derajat. Nah, ini 50. Terus yang Y-nya 60. Ini tambah ya. Tambah theta. Nah, berarti bisa dicari dengan 180 dikurang 110. 10. Sama dengan 70. 70. Ini yang mana? Ini yang theta di sini. Theta. Nah, buat nyari sudut Z gimana? Sama konsepnya sama yang ini. Gimana coba? 180 kurang 70. 180 dikurang 70. Iya, 180 dikurang 70. Itu yang suara yang cowok siapa ya tadi? Nah, kelihatan namanya kelihatan. Rizky, Kak. Oke, Rizky. Bagus. 180 kurang 70, 110. 110 derajat. Oke, berarti sudut Z diketahui nilainya itu 110. Itu ya, paham ya? Oke, fokus saja deh. Nah, ini sudut X, sudut W adalah sudut luar sepihak. Gini. Berarti jumlahnya itu 180. Nah, dijumlahin deh. Terus dapat W-nya 50. Terus nyari sudut sudut yang theta dapat 70. Terus nyari sudut Z pakai rumus sudut lurus. Sudut lurus itu kan jumlah 180, maka dikurangi sama theta ini. Maksudnya 180 dikurangi theta, maka dapat sudut Z. Gitu ya. Mudah kok, mudah. Ini tergolong mudah ya soal ini. Nah, kita masuk pada sudut pada bangun ruang. Nah, sudut antar dua garis. Ini kayak pertemuan antara dua garis itu dia bentuk satu sudut. Nah, biasanya itu nanti misalnya ada bangun ruang kubus misalnya. Nanti diambil satu titik di rusuk kubusnya. Terus titik itu ditarik lagi ke titik lain. Nah, kan bentuk garis dia. Misalnya ada kubus gitu. Ditaruh titik di sini. Nah, terus di sisi lain dibikin titik lagi. Terus ditarik. Nah, dia bakal bentuk garis. Nah, nanti ditanya sudut yang dibentuk antara garis ini sama garis ini berapa gitu. Atau mungkin bisa jadi sudutnya ini diketahui juga. Nah, sudut antar bidang sesuai namanya ya. Antara bidang berarti ada bidang 1, ada bidang 2. Nah, dia sama-sama bidang terus kayak nyatu gitu, terus bikin sudut ini, sudut gini. Itu. Nah, misalnya ini petak. Ini bidang datar ya. Nah, dia kan bentuk sudut gitu bisa diukur.
Nah, biasanya sudut ini kalau di prisma segitiga itu sesuai segitiga ya. Kadang kalau prisma pakai segitiga siku-siku berarti ada sudut yang dibentuk antar dua bidang itu ada yang 90 derajat. Kalau misalnya prisma segitiganya segitiga sama sisi, sama sudutnya sama, otomatis ya. Kalau segitiga sama sisi otomatis sudutnya bakalan sama besar. Nah, itu sudut ininya 60 biasanya. Terus ada lagi kalau kubus. Nah, kubus itu 90 ya, karena dia tegak lurus semuanya. Balok juga. Nah, sudut antara garis dan bidang. Nah, kayak gini. Misalnya nanti ada di soal ditarik titik P di tengah-tengah ini, tengah-tengah bidang berbentuk apa ini? persegi panjang. Nah, di tengah-tengah ini, di tengah-tengah balok misalnya. Nah, terus garis lain, titik lain ditaruh di atas. Misalnya di sini. Nah, terus ditarik jadi garis kan. Nah, terus ditanya berapa sudut yang dihasilkan. Nah, berarti sudut yang dihasilkan itu sudut dari antara garis ini sama bidangnya gitu. Sama bidang ini. Apa ini? Ini gegar genjang ya. Tapi kalau aslinya mungkin balok persegi panjang gitu. Karena ini kayak di 3D-in jadi kayak gegar genjang dia. Nah, oke. Oke, ini di segitiga. Ini menentukan salah satu sisi yang belum diketahui pakai aturan kosinus dan sinus. Nah, ini bisa dipakai kalau ketemu soal segitiga. Nah, ini udah belajar di kelas 10 ya kalau nggak salah. Aturan sinus dan kosinus. Itu kalau nggak salah materinya mirip berdampingan sama identitas trigonometri. Nah, mengetahui panjang salah satu sisi segitiga jika dua sisi dan sudut, maksudnya ini satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Maksudnya ada dua sisi nih. Nah, dua sisi. Nah, sudutnya itu sudut yang ini gitu. Nah, kalau misal diketahui kayak gini, ini berarti ada sisi ketiga yang belum diketahui. Nah, itu bisa dicari menggunakan rumus aturan kosinus. Rumus aturan cos. Nah, ini ada A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC kali cos A. Misalnya ini. Misalnya yang nggak diketahui itu sudut A. Sisi A. Oh iya ini. Sudut sisi yang berhadapan dengan sudut. Gimana ya bilangnya? A kecil, ini maksudnya sisi A ya, sudut yang berhadapan dengan sudut A. A yang besar ini. Gimana ya? Belibet jadinya. Ini kan A kecil ya. A kecil ini merupakan sisi dari sudut A besar. Maksudnya dia tuh berhadapan gini loh. Nah, kalau B kecil dia berhadapan sama sudut B. Kalau C kecil dia berhadapan sama C. Nah, gitu. Jadi nggak sembarangan ya bikin namanya. So, nanti kamu bikin segitiga, terus ini ada A, terus ini B, C, terus sisinya kamu asalin aja A, B, C, yang penting ada namanya kayak gitu ya. Nanti akan dapat hasil yang beda atau ya bisa jadi salah ya. Gitu.
Bentar. Nah, nah, misalnya yang tidak diketahui ini adalah A kecil. A kecil ini sisi yang berhadapan dengan sudut A. Nah, berarti pakai rumus ini A kuadrat B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. B kuadrat itu, jadi misalnya di soal ada, ini di soal pasti diketahui ya semuanya. Komponen-komponen dari rumus ini, misalnya B-nya nanti pasti diketahui, C-nya pasti diketahui, terus sudutnya juga, gitu. Jadi kamu harus hafal semua rumus ini. Gampang kok ngapalinnya. Pakai format ini aja. Misalnya yang ditanya A, berarti selain A ada B sama C. Berarti B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC. Terus cos, dikaliin cos. Cosnya cos apa? Kita cari A kecil. Berarti cosnya cos A besar. Gitu. Jelas nggak ya? Ada yang bingung? Ngomongnya belibet ya? Jelas, Kak, jelas. Aduh. Nah, gitu ya. Misalnya nanti diketahui di soal ada segitiga. Nah, diketahui sisinya ini 4, di sini 3, terus di sini misalnya sudutnya 45. Nah, ini bisa kita cari ya salah satu sisi yang belum diketahui yang di sebelah sini. Nah, misalnya ini kita kasih nama A. Ini kita kasih, jangan A deh. Kita hapus dulu. Misalnya di sini A, di sini B, di sini C. Nah, sisi yang belum diketahui sisi apa? Kita lambangin dengan yang di sini B kecil. B kecil, benar. 4 ini C kecil. C kecil. Dan 3 A kecil. A kecil. Udah ya. Nah, tinggal masukin deh. Nah, ini rumus B. Kita yang nggak diketahui yang B, berarti kita pakai rumus yang B. Itu berarti, oh ini A kuadrat ya. Salah, typo deh. A kuadrat itu. A kuadrat berarti A kuadrat. A-nya berapa? 3. Berarti 3 kuadrat. Taruh sini. 3 kuadrat. Anggap aja deh 2 ini. Nah, 3 kuadrat. Ditambah sama C kuadrat. C-nya berapa? 3 kuadrat. 4 kuadrat. 4 kuadrat. Hati-hati ya. Kemudian dikurang 2BC berarti kurang 2 kali 2AC, sorry. 2AC. 2 kali 3 kali 4. Berapa tuh? 24. 24. Cos-nya cos berapa? Cos 45. Ya, cos 45 ya. Cos 45. Cos 45 berapa? Setengah 2 akar 2. Iya, setengah akar 2. Nah, bisa ya nyari hasilnya, tinggal ini dikuadratin 9 ditambah 16 kurang 24 kali akar 2. Saya lanjutin yang ini, nggak cari sampai habis ya. Oke, aman? Aman dong. Mana sih kursorku? Oke. Belum.
Nah, kemudian mengetahui panjang salah satu sisi jika dua sudut dan satu sisi diketahui. Tadi dua sisi sama satu sudut yang diapit diketahui. Sekarang yang diketahui, misalnya di soal yang diketahui dua sudut sama satu sisi. Nah, itu pakai rumusnya lain. Dia pakai aturan sinus. Nah, aturan sinus ini mudah ya, pakai perbandingan aja. Nah, ini ada A per sin A berarti perbandingan antara sisinya dengan sudut yang berhadapan atau berseberangan deh ini. Nah, dibandingin aja, dibagi ya maksudnya. Perbandingan kan maksudnya berbagi. Perbandingan maksudnya itu kan bagi A banding 1 sama dengan A per 1 gitu. Nah, berarti dibandingin A per sin A, sin dari sudutnya ini, kemudian B per sin B, sin dari sudutnya ini, terus C per sin C. C pasangannya dengan sudut C. Nah, misalnya lagi ada 3, terus diketahui dua sudut satu sisi, misalnya berapa ya? 45, anggap aja deh. Terus ini ada 6 tulisan. Anggap aja ini 60. Terus sisi yang diketahui di sini 10. Nah, terus ditanya berapakah dua sisi yang lainnya. Nah, tadi kan yang diketahui cuman yang ini. Kita cari lagi deh, ini A, ini B, ini C. Nah, yang di sini dilambangin dengan apa sih lambangnya? B kecil. Nah, terus yang di sini C kecil ya. Nah, misalnya yang ditanya itu B kecil sama C kecil. Berarti kita pakai rumus ini. Aturan sinus ya. Bisa kita cari satu-satu. Bentar. Misalnya dicari C. Oh, salah deh. Ini kayaknya 4. Bentar. Oh iya, salah. Bentar. Harusnya nggak di sini. Nah, kebalik. Ya. Saya yang B ini deh yang 10. Terus ini ada A. Nah, berarti harus ada pasangan yang diketahui ya. Gini. Buat kita masukin ke rumus yang kayak yang B ya, yang ini. Nah, itu misalnya ditanya A kecilnya bukan A kecil deh. Ditanya C kecil. Ditanya C kecil. Ada yang bisa bantu? Kalau ditanya C kecil, rumusnya apa? Jadi kita pakai dua persamaan ini aja ya. Nah, karena yang diketahui B per sin B besar sama dengan C per sin C besar. Nah, berarti gini. Berarti maksudnya yang diketahui di soal supaya bisa pakai rumus ini harus ada dua sudut yang diketahui. Nah, sudut yang pertama
itu sisinya, sisi yang berhadapan sama dia diketahui juga. Nah, ini kan sudut B. Nah, sisinya itu diketahui. Itu 10. Terus sisi yang ditanya, tapi sudutnya diketahui. Sudut dari sisi yang ditanya ini. Misalnya ini. Kan 60 diketahui itu. Nah, baru dia bisa pakai rumus ini. Contohnya. Ini, B-nya berapa? B kecil berapa? 10, Kak. 10 per sin sudutnya berapa? 45. 45. 45. Berarti 10 per? 1/2 akar 2. Iya, 10 per 1/2 akar 2. Berarti akar 2. Setengah akar 2 sama dengan C. C ditanya ya. Per sin C. Sin C, sin 60. 60 berapa? Sin 60 berapa? 1/2. Berapa? 1/2. 1/2 akar 3. Akar 3. Iya, 1/2 akar 3. Akar 3. Ya udah tinggal pindahin yang ini ke atas ya, dikaliin. Ini kita pindah. Berarti 1/2 akar 3 per kali 10 dibagi 1/2 akar 2. Nah, ini bisa dicoret. Sama dengan C. Nah, ini nanti bisa dirasionalkan ya. Dikali sama penyebutnya. Kali akar 2 kali akar 2. Kali akar 2 per akar 2. Nah, berapa tuh? Akar 10 kali akar 2 kali akar 3 berapa? Halo, suaraku masuk? Ya, Kak, masuk. Nah, akar 2 kali akar 3 berapa? Akar 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 6. akar 6 ya per akar 2 kali akar 2 2. 2. 2. Iya. Berarti hasilnya berapa? 5 akar 6. Iya, 5 akar 6. Gitu ya. Oke, kita next. Luas bangun datar dan bangun ruang. Ini ya rumus aja ya. Cuman perlu hafal rumus, terus ya masukin angkanya deh. Nah, ini pelajaran SD nih dulu. Ngapalin ini. Kalau persegi, ini rumusnya, persegi panjang. Ya, seterusnya. Nanti ada di modul ya. Ini tinggal dibaca, dihafal. Nggak boleh nggak dihafal. Soalnya, ya maksudnya kan udah belajar dari SD gitu. Jangan sampai nggak hafal gitu. Mungkin ya di lingkaran ini ya, yang rada susah. Karena dia rumusnya agak belibet. Kalau kakak pribadi ya, di lingkaran ini agak susah ngafalnya. Oke, ya ini rumus aja ya. Nah, luas permukaan bangun ruang, ini juga rumus. Oke. Kalau rasa nggak perlu dibahas karena ya udah tinggal masukin aja. Nah, ini contoh soal. ABCD adalah sebuah persegi dan salah satu sisinya ada CD. ABCD adalah sebuah persegi dan salah satu sisinya yaitu CD adalah tali busur dari lingkaran seperti gambar. Berapa luas persegi? Ada yang tahu? Ini murah banget loh. Ini ketahui nih, 3.
Ditanya luas persegi. Di ini sisi. Ini sisi. Ada yang tahu? Udah loh, Dek. Mudah. 36 bukan, Kak? Berapa? 36. 36 dari mana? Aku nyari sisi CD-nya dari Pitagoras. Terus nanti dimasukin ke rumus perseginya. Iya, benar ya. Jadi kan dia ini membentuk segitiga siku-siku, berarti berlaku rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras juga menurut kakak nggak perlu diulang ya karena udah dari SMP juga. Nah ini ada. Ya kali aja ada yang lupa. Nah ini A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah misalnya ini A, ini B, ini C, ya. Jadi double dong. Ini yang merah ya, yang merah. Kak, Ya. Itu tadi luasnya 18, salah tadi aku. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting caranya udah tahu kan. Aku juga nggak ngehafal isinya deh. Yang penting prosesnya itu. Ya. Nah, ini ya. A kuadrat di sini ini A yang ini ya, bukan A yang putih. B A yang merah, B-nya B yang merah, C-nya C yang merah yang ini. Nah, berarti untuk nyari A, ini kan A kuadrat, berarti buat nyari A pakai lawan dari kuadrat berarti akar B kuadrat tambah C kuadrat. Itu sama dengan akar dari B-nya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. 9. Berarti C-nya juga 3 ya. Berarti 9 tambah 9. Nah, berarti akar dari 18. 18. Nah, ini bisa disederhanakan atau bisa dirubah bentuknya jadi 3. Akar 2. Iya. 3 akar 2. Nah, ini adalah yang mana sih kursorku? Nah, ini yang A yang ini ya. Nah, karena dia persegi berarti A ini kan sama dengan CD yang ini dari sini ke sini. Nah, berarti otomatis sama dong dia ini merupakan sisi dari persegi ini. Nah, berarti udah bisa nyari luasnya. Berarti ini bisa sama dengan sisi ya. Berarti udah bisa nyari apa tadi pertanyaan? Luas persegi ABCD. Luas persegi apa? Ada yang nggak tahu? Sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi berarti sisi kuadrat kan. Nah, berarti 3 akar 2 dikuadratkan. Aduh, tulisan. Dikuadratkan. Nah, sama dengan 3 dikuadratkan jadi 9. Akar 2 dikuadratkan jadi 2. 2. Berapa? 8? 18. 18. Betul ya tadi. Siapa ya? Tadi. Siapa? Iya, siapa tadi? Ayo, Kak. Ayo. Ayu. Siapa? Ayu, Kak. Ayu. Ya, Ayu. Oke, ini ya ada pertanyaan kira-kira. Cukup jelas ya kita ini kan cuma pakai Pitagoras. Nah, ya kalau yang belum hafal ya silahkan hafal ya karena ini rumusnya lumayan krusial, lumayan sering muncul di ujian sekolah juga. Kelas 12 juga bakal belajar ini kalau nggak salah. Di trigono di dimensi 2, dimensi 3 juga bakal ada. Cuman kalau ada sekolah yang nggak pakai ada yang pengecilan kurikulum mungkin nggak belajar
Mungkin ya, mungkin. Oke. Cukup jelas ya. Aku lanjut. Aku hapus dulu. Nah ini. Panjang DC dicari menggunakan Pitagoras. DC sama dengan 3 akar 2. Nah ini tip juga buat kalian kalau misalnya ada diketahui segitiga siku-siku, terus sisinya itu sama-sama, misalnya di sini sama-sama 3 kayak itu kan yang di soal, atau sama-sama 4 atau sama-sama 5. Nah, kita misalkan ini dengan X, ini juga dengan X, berarti sisi miringnya itu udah otomatis X akar 2. Ya, biar nggak lama. Ya, berarti kalau ini udah sama, berarti ini otomatis 3 akar 2. Bisa di sini 10, di sini 10, berarti di sini 10 akar 2. 10 akar 10 akar 2, benar. Kalau di sini 3, di sini 4. Di sini 15 akar 2. 5. Nggak bisa. 5. Kan kakak bilang harus sama ya, harus sama. Di sini X, di sini X. Berarti kalau tadi di sini 3, di sini 4, berarti kan beda tuh. 1 3, 1 4. Itu hati-hati ya. Jadi harus sama, benar-benar sama. Kalau 3 di sini berarti di sini 3 harus 3 juga. Gitu. Terus tadi di sini 3, di sini 4, di sini 5. Taunya dari mana? Itu taunya dari Jaringan. bilangan Pitagoras. Ada tuh bilangan Pitagoras kalau kalian mau tahu ya. Udah ada tuh dicari sama orang. Kalau dia satunya 3, satunya 4, sisi terpanjangnya udah pasti 5. Nah, kalian bisa cari ini di Google banyak. Apa ya? Kakak lupa namanya. Gitu. Jadi kalian harus cari-cari tahu biar apa ya? Biar menguasai lah istilahnya. Nah, ini udah pasti. Di ini sisi terpanjangnya ini udah pasti sisi miring. Nah, sisanya ini yang 2 sisi lainnya. Gitu. Nah, kenapa kakak langsung ini? Karena ya udah pasti ya. Karena sin 3 berarti 3 akar 2. Nah, nyari luasnya ya tinggal dikuadratin. Nah, ini 18 cm kuadrat. Itu ya. Jelas ya? Ada yang masih ragu? Jelas, Kak. Oke. Oke, thank you. Lanjut. Nah, ini ada yang bisa? Ini bersangkutan sama yang tadi ya. Nah, ini X, ini X. Berarti sini X akar 2. X akar 2. Iya bener. Siapa tuh tadi? Duh, aku nggak bisa lihat. Siapa tadi yang jawab? Ayo. Siapa tadi? Aku cuma pengen tahu namanya loh. Siapa? Yang bilang X akar 2 tadi siapa? Aku Kak Ayu. Oke, Ayu. Kasih Ayu. Nah, kira-kira Ayu bisa nggak jawab soal ini? Aku kasih waktu mikir sampai 14.05. Silahkan dicari ya. Nanti aku coba nanya Ayu dulu. Kalau Ayu nggak bisa, aku tanya yang lain ya.
Ini yang namanya sifat ternyata ada 2 ya. Oke, udah 14:06. Gimana? Siapa tadi yang aku tunjuk? Ayu ya? Gimana Ayu? Mestinya 25/2 gak? Aku salah soalnya. Coba cari satu-satu dulu. Pertama nyari apa? Sebentar, Kak. Nyari nilai BE-nya dulu gak, Kak? Iya, bener. Nyari BE-nya dulu. Iya. Berarti? Karena kan itu X-nya 5, berarti nilai BE-nya itu 5/2. 5/2. Terus? Karena AF sejajar sama BE, maka AF juga nilainya 5/2. Iya, benar. Terus? Karena kan ditanyanya itu adalah luas segitiga AFD. Itu berarti kita harus nyari nilai AD sama DF-nya. Tapi itu langsung aja AD-nya kan sama kayak nilai BC itu X sama dengan 5, jadi AD juga 5. Kalau yang tadi kakak kan ada cara cepatnya ya. Kalau sisi miringnya 5/2 berarti kedua sisi lainnya itu 5 sama gitu. Iya. Jadi DF-nya 5. Kalau pakai rumus Pitagoras juga hasilnya 5. Iya, benar. Terus luasnya? Kalau pakai rumus setengah kali alas kali tinggi, jadi hasilnya 25/2. Setengah kali alasnya itu 5, yang DF dikali tingginya 5. Jadi 25/2. Oke, 5/5/2 sama dengan 25/2. Desimalnya berapa nih? 12,5. Iya, 12,5. Satuannya? Oh, aku nggak pakai satuan ya ternyata. Yaudah deh. Berarti 12,5 ya. Paham? Yang lain paham? Ya, Kak, paham. Oke, alhamdulillah udah paham. Oke, itu dulu materi buat hari ini. Kakak bakal ngasih